Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, baik, Bu. Oke, baiklah sebelum kita belajar seperti biasanya, alangkah baiknya kita membaca doa dulu, dipimpin oleh Seto Agung. Silakan. Baiklah, teman-teman, mari berdoa sebelum belajar. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Seto Agung. Sebelum memasuki materi, Ibu akan berpantun terlebih dahulu. Belajar dengan guru bahasa Indonesia. Setelah itu pulang ke rumah. Sebelum pelajaran dibuka, mari bersama kita ucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, siapa hari ini yang tidak masuk? Hadir semua? Hadir semua, Bu. Bagus kalau hadir semua. Untuk Abenda Mareta, silakan dibuka kameranya. Baik, Bu. Ya. Nah, jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang materi teks fabel ya. Dan kemarin juga kita sudah janji bahwa hari ini Ibu akan mengetes kalian satu persatu atau perorangan. Apakah kalian sudah memahami materi yang Ibu jelaskan kemarin atau belum? Jadi sudah terlihat. Yang pertama, siapa yang tahu tentang teks fabel? Ada yang tahu? Saya, Bu, izin menjawab. Ya, coba Seto Agung. Teks fabel adalah satu cerita rakyat yang berupa karangan yang berbentuk yang diperankan oleh tokoh dalam bentuk hewan, Bu. Ya, bagus. Karena teks fabel itu memiliki ciri khas ya, karena tokohnya itu bukan sebuah hewan atau binatang. Itu ciri khasnya. Kemudian siapa yang tahu ciri-ciri teks fabel? Ada yang mau mencoba menjawab? Abenda atau Farel? Saya, Bu. Ya, coba Muhammad Farel pertama. Teks fabel itu biasanya itu bersifat fiksi, Bu. Dan diperankan oleh hewan, Bu. Ya, bagus. Ada lagi? Atau cuma itu saja? Cuman tahu itu, Bu. Ya, kalau cuma itu, berarti Ibu akan menambahkan ya, bahwa ciri-ciri teks fabel itu tokohnya diperankan oleh para binatang yang bisa berbicara. Kemudian alur ceritanya tidak rumit. Kemudian selanjutnya rangkaian peristiwanya digambarkan dengan kejadian sebab dan akibat yang berurutan dan dari awal hingga akhir. Oke, paham ciri-ciri teks fabel? Paham, Bu. Paham, Bu. Bagus kalau paham. Ini kenapa ini dimatikan terus kameranya? Seto Agung, jangan dimatikan dulu kameranya sampai materi pembelajaran selesai. Baik, Ibu. Oke, oke baiklah. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya struktur fabel. Coba Benda Mareta menjawab struktur teks fabel itu apa? Ya, Bu, yang saya ketahui dengan membaca buku kemarin yang Ibu bagikan, yang pertama itu ada orientasi, yang kedua ada komplikasi, yang ketiga ada resolusi, dan yang keempat ada koda, Bu. Ya, bagus. Jadi ada orientasi, terus ada komplikasi, resolusi, dan koda. Nah, di sini siapa yang bisa membantu Ibu untuk mengeset PowerPoint? Nanti Ibu bagikan ke grup WA file PowerPoint-nya. Baik, Bu, saya akan membantu, Bu. Ya, terima kasih. Apakah sudah terlihat, Bu, dan teman-teman? Sudah. Sudah, Benda. Terima kasih ya, Benda.
Jadi Ibu akan memberi penguatan materi ya. Yang pertama, coba slide yang kedua, pengertian teks fabel terlebih dahulu. Oke, yang pertama itu ada pengertian teks fabel. Nah, fabel itu merupakan narasi yang biasanya menyampaikan moral dengan menampilkan hewan yang berbicara dan berperilaku seperti manusia. Pernah dengar kan contoh fabel kelinci dan kura-kura? Pernah, Bu. Nah, itu kan tokohnya para binatang. Jadi, itu termasuk teks cerita fabel. Kemudian, teks cerita fabel itu masuk ke dalam cerita fiksi, yang artinya bukan kehidupan nyata. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya. Apakah Oke, sudah terlihat? sudah. Nah, jadi di dalam teks cerita fabel ada struktur teks cerita fabel. Yang pertama ada orientasi. Nah, jadi orientasi itu adalah bagian permulaan pada sebuah cerita yang berisikan dengan pengalaman cerita fabel tersebut, yang diantaranya seperti pengenalan tokoh, pengenalan latar tempat, atau pengenalan latar waktu, kemudian pengenalan background atau tema dan sebagainya. Terus kemudian ada komplikasi. Komplikasi biasanya berupa bagian atau di mana munculnya masalah atau konflik cerita. Kemudian ada resolusi. Resolusi itu juga bagian teks yang berisikan pemecahan permasalahan yang dialami dan dirasakan oleh tokoh. Yang terakhir ada koda. Koda itu biasanya di bagian terakhir, di bagian paragraf terakhir, yang merupakan pesan-pesan atau amanat yang terdapat di dalam cerita teks fabel. Oke, selanjutnya. Tokoh yang diperankan adalah para binatang yang berbicara. Terus, watak para tokoh digambarkan seperti manusia, ada yang baik dan ada yang jahat. Kemudian, biasanya menggunakan latar belakang alam seperti sungai, hutan, gunung, dan sebagainya. Kemudian, alurnya juga tidak rumit. Terus, rangkaian peristiwa digambarkan dengan kejadian sebab dan akibat yang berurutan dari awal hingga akhir. Dan yang terakhir, bahasanya menggunakan kalimat naratif atau kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh. Terus, sesudah ciri-ciri teks fabel, ada apa lagi? Slide selanjutnya. Ada unsur-unsur intrinsik. Nah, di dalam unsur-unsur intrinsik ini terdapat ada tema, tokoh, alur atau plot, kemudian ada amanat, ada penokohan atau watak. Jadi di dalam unsur-unsur intrinsik ini ada tema yang pertama. Tema itu merupakan gagasan utama atau ide cerita dalam sebuah cerita. Biasanya tema ini bergambar dengan kehidupan para binatang. Terus kemudian tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita yang dihadirkan dalam bentuk hewan sebagai personifikasi manusia. Terus ada alur, yaitu jalan cerita yang berurutan dan biasanya tiap kejadian dihubungkan karena peristiwa sebab akibat. Selanjutnya ada latar tempat atau latar waktu atau setting, bisa juga disebut setting. Jadi latar itu berupa tempat dan waktu kejadian serta suasana dalam cerita. Terus ada sudut pandang, yaitu teknik yang digunakan penulis dalam menyampaikan cerita. Yang terakhir ada amanat, yaitu pesan moral yang disampaikan penulis kepada pembaca. Amanat ini juga biasanya terungkap lewat tulisan langsung di cerita atau tersirat. Coba, apakah masih ada? Nah, di sini ada jenis-jenis fabel. Jadi, jenis-jenis fabel ini ada terbagi menjadi dua. Yang pertama, jenis fabel klasik dan modern. Ada yang tahu jenis fabel klasik?
Tidak, Bu. Tidak ya. Yang lain? Tidak, Bu. Masih ada kan orangnya di dalam Zoom ini? Masih, Bu. Temporer mungkin terhalang Oke, sinyal, jadi Bu. iya, nggak apa-apa. Jadi Bu Ibu jelaskan lagi ya. Jadi fabel klasik itu merupakan cerita yang telah ada sejak zaman dahulu, tetapi tidak diketahui persis waktu munculnya yang diwariskan secara turun-temurun lewat sarana lisan. Kemudian ciri-ciri fabel klasik itu ada juga cerita yang sangat pendek, temanya sederhana, kemudian ada sifat hewani masih melekat, dan kental dengan pesan moral. Kemudian yang kedua, fabel modern yang merupakan cerita yang muncul dalam waktu relatif belum lama dan sengaja ditulis oleh pengarang sebagai ekspresi kesastraan. Di sini juga ada ciri-cirinya. Yang pertama, cerita bisa pendek atau panjang, tema juga lebih rumit, kadang-kadang berupa epik atau saga, dan karakter setiap tokoh unik. Nah, gimana? Udah paham semuanya? Paham, Bu. Nah, kalau paham, Ibu akan memberikan tugas untuk di rumah ya. Jadi, kalian bisa kerjakan di rumah, lalu lewat email Ibu ya. Iya, Bu. Gimana? Baik, Bu. Kita mengadakan. Ya, kalau gitu Ibu kirim ya dulu ya filenya ke WA. Oke, jadi berhubung waktu kita sudah habis, jadi kalian harus belajar ya. Bentar lagi kita mengadakan UAS. Karena ini udah semester 2, ini materi terakhir, teks fabel, jadi kalian harus belajar, jangan main game terus. Jadi Bu, sarankan itu saja. Oke? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Kalau Iya, gitu, Bu. Baik, Bu. sebelum Ibu tutup pembelajaran, Ibu akan berpantun terlebih dahulu. Pergi ke pasar beli burung cendrawasih. Anak-anak cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu